Ya, pemirsa itu dia tadi apa yang disampaikan oleh Presiden siang tadi. Lantas kemudian bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyikapi langkah sejumlah daerah yang sudah lebih dulu mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan sekolah selama 2 pekan ke depan mulai hari Senin besok. Seperti apa juga metode pembelajaran jarak jauh yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterapkan. Kami akan tanyakan hal ini kepada pelaksana tugas Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Erlangga Masdiana. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam. Jadi sudah ada Jakarta, kemudian Banten, Jabar, Jateng yang sudah memutuskan untuk meliburkan aktivitas sekolah sampai 2 pekan ke depan. Apa yang disiapkan oleh Kemendikbud? Kemendikbud artinya apa yang diputuskan oleh masing-masing pemerintah daerah, karena memang kewenangan pembelajaran atau kewenangan pendidikan itu ada diselenggarakan oleh pemerintah daerah. SMA, SMK ada di gubernur, lalu kemudian SD, SMP ada di bupati atau wali kota. Jadi sebenarnya kalau mereka melakukan keputusan, tentu keputusan itu kan sudah dipertimbangkan masak dan melibatkan. Pasti ada dinas pendidikan, dinas kesehatan setempat untuk diajak berbicara untuk mengambil keputusan semacam itu. Dan tanggal hari Senin besok tuh ada ujian nasional. Ya, untuk SMK. SMA ya? Jadi SMK, ya? SMK. Jadi itu juga kita menyiapkan juga kontingensi. Jadi kalau kita siapkan untuk ujian susulan atau ujian ulangan ya. Ujian susulan 2 minggu dari besok. Ya, itu nanti menyusul. Situasional ya? Menyusul nanti informasi berikutnya. Jadi memang kita ada juga kalau misalnya ada peserta yang memang sakit. Di dalam protokol ujian nasional itu juga disebutkan. Kalau misalnya ada peserta yang sakit, peserta yang kemudian batuk, pilek, dan lain sebagainya, mereka dianjurkan untuk tidak. Tanpa harus ada kasus seperti sekarang misalnya tidak. Memang protokol secara umum seperti protokol itu. dari UN sudah disiapkan oleh BSNP dan juga Kabalitbang yang menjadi ketua pelaksana. BSNP adalah ketua penyelenggaranya. Ya, jadi itu sudah disiapkan protokolnya dan memang sangat ketat juga. Ya. Jadi kalau kita menyelenggarakan ujian nasional dan kemudian misalnya sekolah-sekolah juga tidak libur, tidak diliburkan oleh pemerintah daerah, kita sudah siapkan dengan sangat ketat bahwa di situ komputernya itu harus kita bersihkan, pakai disinfektan, lalu kemudian juga yang datang ke situ harus sehat, harus juga bisa dideteksi dalam kondisi sehat. Termasuk soal ujian juga yang tidak menyebar keluar. Betul. Jadi siswa-siswa yang belum mengikuti ujian. Betul, kan karena kita lebih ke arah UNBK, jadi memang ada beberapa daerah yang tidak UNBK karena memang belum ada tersedia listrik, belum ada tersedia kemudian jaringan internet dan sebagainya. Ada UNKP juga ya. Tapi secara umum sekitar 93% itu sudah melakukan kegiatan ujian UNBK. Oke, baik. Pak Erlangga, kita tahan sebentar. Ada sistem mekanisme pembelajaran jarak jauh ini untuk yang tidak UN begitu ya? Mungkin kelas 7, 8, 10, 11. Apa yang akan dilakukan? Termasuk anak-anak SD. Apa yang dilakukan, apa yang disiapkan mengenai pembelajaran jarak jauh ini? Kami akan lanjutkan lagi nanti perbincangannya sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Pak Erlangga, jadi ada sistem mekanisme pembelajaran jarak jauh. Apa itu yang disiapkan oleh Kemendikbud? Jadi sistem belajar jarak jauh itu adalah bukan berarti bahwa itu setiap saat kemudian orang harus menggunakan internet ya. Karena kalau begitu kan jadi jatuh mahal. Tapi ada sistem jarak jauh itu adalah bagaimana seorang anak atau seorang murid dia bisa memperoleh konten pembelajaran itu dengan gurunya dari tempat yang berbeda, tidak berada di dalam kelas. Jadi itu sistem pembelajaran jarak jauh itu bisa diberikan berbagai macam konten tugas yang diberikan oleh guru yang harus dikerjakan sekian lama, lalu kemudian deliverynya kan lewat online kan, karena kan aktivitas sekolah libur. Bisa online juga, bisa sebelumnya juga bisa dikasih diberikan sebelum libur. Ya, jadi itu juga bisa seperti itu dan juga memang bisa melalui online. Melalui online itu untuk saat-saat tertentu mereka diberikan tugas kepada siapa? Kepada murid yang ada di situ kan gitu ya. Dan atau mungkin email, tugasnya lewat email dikirimkan ke siswa atau orang tuanya begitu? Bisa lewat email dan juga ada sekarang ada
layanan yang disediakan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya ada rumah belajar. Rumah belajar itu. Bagaimana rumah belajar ini kesiapannya untuk Rumah belajar menghadapi libur 2 pekan ke depan ini? Itu bisa diakses ya, diakses dengan langsung akses ke belajar .kemdikbud.go.id. Jadi silakan saja, misalnya ada gratis, free ya? Free, nggak bayar. Atau juga barangkali mungkin mau belajar pakai yang lain juga boleh, silakan. Ya, karena Pak Menteri Nadiem Makarim juga mengatakan akan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk membuat sistem online untuk pembelajaran online, paling tidak sampai 2 minggu ke depan. Yang jelas bahwa kita terima kasih sekali misalnya kalau ada pihak swasta yang ikut turut serta di dalam membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam proses pembelajaran melalui jarak jauh atau melalui online ini kan gitu ya. Kalau dari yang rumah belajar sendiri, kesiapannya dari kelas berapa sampai berapa? Itu sudah. Jadi mulai dari SD sampai dengan SMA SMK ya. Termasuk juga PAUD juga ada. PAUD juga sudah ada. Ada. Pemantauannya bagaimana untuk kualitas belajarnya agar ini tetap optimal seperti waktu-waktu kegiatan belajar mengajar di kelas? Itu mekanisme kontrol itu harus diupayakan oleh satuan pendidikan, ya, oleh guru. Guru bagaimana mekanisme kontrol, kan itu ada RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disiapkan oleh guru. Nanti kalau misalnya pembelajaran yang melalui jarak jauh atau melalui daring, tentu guru harus bisa menyiapkan juga tujuan kegiatan pembelajarannya apa, lalu kegiatannya seperti apa, lalu kemudian asesmennya atau kegiatannya seperti apa. Jadi itu juga bukan berarti belajar jarak jauh atau belajar online itu lepas sama sekali tanpa ada kontrol dari guru. Kan, ya. Karena kan sedikit berbeda dengan aktivitas perkuliahan, misalnya dengan mata pelajaran, mata kuliah atau mungkin modul yang bisa didapat dari awal semester, kemudian sudah ada timeline-nya. Ini kan berbeda dengan sekolah-sekolah seperti di SD, SMP dan SMA. Ya, mekanisme itu kan sebenarnya sudah ada, jadi tinggal bagaimana interaksi antara guru, interaksi yang selama ini mungkin interaksi secara langsung, ya lalu kemudian pembelajaran melalui daring itu dengan interaksi secara tidak langsung, dengan mekanisme kontrol, mekanisme evaluasi juga ya yang lebih tentu guru harus bisa menyiapkan bagaimana mengontrol supaya anak itu betul-betul belajar, supaya anak itu bisa mengerjakan berbagai macam assignment atau tugas-tugas dari guru kan itu ya. Oke. Kalau untuk tenaga pengajar tidak ada libur? Kalau tenaga pengajar termasuk yang kalau sekarang kita keluarkan surat edaran khusus untuk, tapi ini internal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau misalnya untuk tenaga pengajar yang yang lebih yang usia di atas 50 tahun, ya memang kita disarankan untuk tidak masuk kantor kan. Tidak masuk. Yang lainnya tetap bekerja seperti biasa. Itu juga mekanisme online itu juga kan bisa dilakukan juga oleh guru juga kan gitu ya. Jadi guru juga tidak melakukan proses pembelajaran secara langsung, tapi juga guru juga bisa menyiapkan mekanisme-mekanisme bagaimana mereka. Tapi dari rumah atau dari sekolah? Yang disiapkan. Ya, gurunya maksudnya. Guru bisa disiapkan juga dari rumah, bisa disiapkan juga. Jadi tidak harus masuk ke sekolah untuk dari tenaga itu kan pengajar tergantung pada mekanisme sekolah itu sendiri menerapkan. Dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Yang jelas protokol mengenai pendidikan itu betul-betul aman, menjamin bahwa guru atau satuan pendidikan juga aman dari sentuhan atau penyebaran dari virus corona itu. Jadi. Oke. Antisipasinya kemudian, kalau kita berbicara mungkin membandingkan apa yang terjadi di Tiongkok misalnya, sampai memakan waktu hampir 3 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di Indonesia. Tetapi ada tidak langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh Kemendikbud? Karena ada UN itu yang harus ada timeline-nya, ini harus kejar-kejaran dengan waktu. Bagaimana ketika misalnya seandainya ini sampai berlarut-larut? Ya tentu kan kita akan lakukan evaluasi ulang. Ya, kalau memang sangat genting sekali dan kemudian kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengambil keputusan sendiri juga kan ada ketua satuan untuk bencana ini kan ada juga di bawah Pak
Munardo, Pak Doni. Pak Doni, lalu juga dengan Kementerian Kesehatan, lalu juga dengan PMK dan lain-lain, itu mengambil keputusan secara kolektif, dan di situ tentu keputusannya harus ada keputusan dari pimpinan langsung, ya. Jadi kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada lebih ke arah khusus untuk penanganan masalah ini, kita membuat NSPK. Ya, kebijakan-kebijakan yang kira-kira imbauan apa yang perlu dilakukan di satuan-satuan pendidikan. Tapi pengambilan keputusan apakah guru, ya apakah siswanya kemudian semua diliburkan apa dan lain sebagainya, itu kan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepada gubernur, kepada bupati, wali kota. Jadi mekanisme di satuan pendidikan itu untuk sekolah-sekolah yang diliburkan, mekanismenya tergantung pada pemerintah daerah. Dan itu berbeda-beda di tiap daerah? Tergantung pada kasusnya. Ya. Kalau memang wabahnya dianggap sudah sangat mengkhawatirkan, ya pemerintah daerah mungkin mengambil keputusan seperti meliburkan itu. Ya. Kan kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nggak bisa dan nggak tahu persis tentang daerah-daerah yang betul-betul terpapar atau dianggap sangat urgent untuk dilakukan pengambilan keputusan peliburan. Baik, jadi hari Senin besok tetap berlangsung ujian nasional untuk SMK? Ya, tapi dengan protokol ujian nasional yang sangat ketat. Ya. Termasuk di daerah-daerah yang sudah diliburkan? Jakarta, Jabar, Jawa Tengah? Kalau daerah yang diliburkan kan tidak. Ya, tidak diselenggarakan UN. Itu tidak kan, ya, ini hanya di luar daerah itu yang tadi sudah kita sebutkan ya. Baik, terima kasih Pak Erlangga Mas Dana atas waktunya di Prime Time News malam hari ini, pemirsa.